Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah saatnya bagi Bapak Ibu untuk eh, memahami proses akhir dalam pemanfaatan resource yang ada di LMS Wisnu. Materi kita saat ini yaitu membuat buku digital online menggunakan book resource. Oke, langkah pertama yang perlu dilakukan seperti biasa yaitu mengaktifkan turn editing menjadi on, kemudian kita tambahkan activity atau resource-nya di materi ini, kita tambahkan buku misalnya, ini buku, kemudian add judul bukunya, kita misalkan buku description-nya kalau mau ditambahkan deskripsi dari buku atau sinopsis atau apa ini bisa di ini. Bagian appearance-nya chapternya berupa number atau bullet atau indentasi. Kemudian style of navigasinya TOC itu seperti di Microsoft Word itu. Kemudian gambar atau teks ini kita biarkan saja. Kemudian activity comparison seperti biasa ini perlu di set di awal. Saya sering menggunakan yang student can manually mark ini daripada yang show activity as complete. Kalau kita mau husnudon ya kita menggunakan ini. Jadi ketika mahasiswa sudah membaca, artinya dia sudah komplit dalam mempelajari materi yang kita sampaikan melalui media ini. Oke, selanjutnya kita save and pattern. Nah, ini bukunya sudah jadi seperti kita baru membuat cover bukunya, isinya belum kita buat. Jadi pertama ketika kita menambahkan resource book, maka yang dibuat itu hanya covernya saja. Untuk menambahkan isinya kita harus masuk ke dalamnya, kita klik buku digitalnya, chapter titelnya misalkan di sini pendahuluan misalkan, kemudian isinya atau kontennya. Nah, ini seperti kita ngetik di Microsoft biasa. Saya bikin ini template saja biar nggak kelamaan ngetiknya karena durasi video ya. Saya tambahkan di sini ini sama isinya, kemudian tag itu untuk pencarian saja. Jadi untuk LMS bisa digunakan, bisa juga digunakan, kecuali kalau memang ini kita publikasi untuk boleh dibaca siapapun dari luar. Ini tidak saya aktifkan. Save changes, kemudian di sini langsung muncul halaman 1 yang telah kita buat. Nah, sebenarnya kalau kita pengen melanjutkan itu tinggal kita tambahkan plus di sini. Nah, cuman kadang ada kalanya kita sudah terlanjur menutup ini dengan klik kita lupa. Nah, ini saya demonstrasikan untuk mulai dari awal lagi ya di apa namanya. Nah, ini saya kembali ke daftar materi. Saya mau menambahkan lagi halaman kedua setelah pendahuluan. Saya klik bukunya, kemudian di sini saya tambahkan previousnya pendahuluan ini bab 1 misalkan. Lagi saya kontennya baik, saya isi dengan konten
Kalau mau menambahkan gambar juga bisa, ini tambahkan, tinggal ini ambil yang sudah recent file, YouTube select file. Ini harus dibuat kecil saja, misalnya 400. Terus klik di sini, dia otomatis bisa. Ini kalau kalau sudah di save change. Nah, ini bab satunya sudah ada. Nah, kalau sudah ini sampai halaman ini tinggal nambah-nambahkan saja. Misalkan ini pengen dibalik urut-urutannya, tinggal ini diklik ke atas. Nah, ini sudah pindah ke atas. Kalau misalkan isinya salah, tinggal kita ini, misalkan bab 2 isinya ada yang salah, misalnya kita lakukan edit ya. Edit gambarnya, misalkan saya ulang, ini sekarang ada gambarnya bab 2. Ini untuk pindah ke halaman 1, ini ke halaman 2. Ini juga bisa diklik langsung. Jadi sangat profesional, seperti buku-buku biasa, membaliknya dengan klik. Jadi kalau buku biasa kita membaliknya manual, kalau di sini tinggal klik. Oke, kalau sudah kita kembali. Ini saya nonaktifkan untuk melihat visual setelah jadi, ya, visualnya setelah buku digital. Kemudian saya klik. Nah, ini kemudian pindah ke halaman 2 lewat ini juga bisa. Kalau ini huruf, kalau ini bisa kita lompati. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena ini materi basic ya, basic atau dasar, basic course assembling in LMS, sangat dasar sekali, sehingga kita harapkan Bapak Ibu dosen Unisnu mempelajari ini dapat memanfaatkan media ini untuk menjadikan materi ajar atau alat ini dapat digunakan untuk menyampaikan materi ajar dengan lebih modern, dapat diikuti mahasiswa, dan paling tidak di masa-masa pandemi seperti ini, media ini saya kira cocok untuk diterapkan di Unisnu karena dukungan fasilitasnya yang luar biasa. Oke, untuk selanjutnya nanti akan kita lanjutkan di sesi berikutnya, yaitu assembling activity. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.